Halo semuanya, kembali lagi di channel Handy and Grace. Kali ini kita akan kembali mereview salah satu film yang bagus, yaitu Wicked. Jadi sinopsisnya itu dia bercerita tentang sedunia sihir. Nah, di mana di dunia sihir ini ada karakter yang kulitnya warna hijau. Dan dia itu kayak dibully gitu. Dan nah itu adalah kisahnya dia, bagaimana dia pada akhirnya akan menjadi tokoh penjahat di universe itu. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau kalian tahu cerita Wizard of Oz itu, guys. Wizard of Oz itu kan ada kisah tentang Dorothy dan kawan-kawannya itu. Nah, di film ini menceritakan musuhnya, tokoh penjahatnya, yaitu Wicked Witch. Ya, kayak asal mulanya gitu ya. Iya. Lahirnya seperti apa kok dia bisa menjadi tokoh penjahat di film itu? Ya, jadi kayak diisi dengan musik ya. Jadi ini kayak drama musikal gitu, guys. Ya, Salah satu drama musikal terbaik setelah Greatest Showman menurutku. Karena Oke. rasanya aku baru nonton 2 drama musikal. aku Wicked Showman. Greatest Showman belum nonton sih, tapi lagunya sangat sering terdengar di mana-mana. Di mana-mana ya, Ya. kayak gitu. Terus kenapa kita nonton film ini? Soalnya kemarin itu kita kan nyari mau nonton nih di bioskop, film apa ya? Kurang ada yang menarik ya menurut kami. Ya, terus ada yang baru rilis Rabu kemarin itu Moana 2. Ya, Tapi kita juga nggak nonton Moana 1. Jadi kayak yaudah, kita cari tahu dulu nih apa nih Wicked nih. Wicked. Nah, ternyata Wicked filmnya 2 jam, 2,5 jam lebih lah. Sekitar, wah ini lumayan Worth ini. it ya. Worth it Untuk karena kita nonton. harganya sama, durasi lama. Dan kita juga lihat review penilaian di kayak Rotten Tomatoes, IMDb itu ya bagus loh, di atas 8 semua. Ya, cukup positif reviewnya. Mungkin background story ya. Kenapa ini menarik universe-nya? Karena ini dari dongeng Wizard of Oz. Nah, itu dia, kita pikir ini kan tokoh jahat. Nah, ternyata ya emang akhirnya jadi tokoh penjahat. Tapi itu kayak kita, oh ternyata tidak sejahat itu sebenarnya ya. Iya. Ya, kayak villain origin gitulah. Kalau misalnya Joker kalau di DC, nah ini ada Wicked. Wicked Witch. Ya itu. Dari Cast-nya. actingnya, castnya dulu mungkin dari yang paling populer ya Ariana Ariana Grande. Grande, itu kayak penyanyi pop era sekarang Ini lah ya. rasanya film pertamanya dia juga ya. Mungkin ada beberapa sih, tapi kita nggak terlalu ngikutin ya. Iya. Cuman dia emang terkenalnya sebagai penyanyi pop. Terus yang siapa? Ada Cynthia Erivo. Cynthia Erivo itu ternyata orang yang main di Pinocchio, guys, jadi peri. Tapi kita ya belum nonton Pinocchio sih. Ya, yang kontroversi itu ya. Tapi actingnya keren sih mereka. Iya. Cocok. Suaranya sangat cocok di film ini, guys. Suaranya luar biasa. Jadi film ini tuh cukup banyak lagu-lagu nyanyinya Ya, namanya juga drama musikal. musikal. Ha-ha. Tapi bukan sekedar nyanyi, kayak nyanyinya tuh orkestra gitu loh, kayak megah, ada sing waktu megah ya, ada sing Ya, ya itu ya apa kayak Broadway. Broadway. Nah, Ya, karena memang di film ini adaptasi dari Broadway, guys. Broadway itu kayak konser, pertunjukan hiburan di Amerika ya banyaknya ya. Di pertunjukan luar negeri. musikalnya gitu. Iya. Nah, itu base-nya dari itu, terus difilmkan dan spektakuler sih, bagus. Iya. Untuk lagu-lagunya sih memang kurang familiar ya, karena kita orang Indonesia Ya, kan nggak tahu lagu-lagu itu. Kalau orang Amerika mungkin lagu ini dah pernah didengerin di Broadway-nya dengan judul yang sama, jadi kayak terus untuk pemain-pemainnya itu yang lain menurutku deh. Yang lain Oh, nggak iya. tahu ya. ada siapa? Si cewek ibu-ibu Oh, itu. Michelle Yeoh. Taci ya, Ya, Michelle Yeoh. itu masih awet muda loh. Dari dulu kita nonton Shang-Chi dah berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang wajahnya gitu-gitu aja. Tapi Ya, emang dia porsi nyanyinya enggak banyak. dikit. Cuman satu aja, 1-2. Kurangnya dia jadi tokoh jahat di situ. Wah, spoiler guys.
Ya jadi actingnya menurutku bagus sih, apalagi si Cynthia itu kayak dia sebagai karakter berkulit hijau, Kulit hijau. terasa sedihnya itu dia bisa mengekspresikan raut wajahnya itu kena. Dari raut wajahnya. Ariana Grande juga dia bisa membawa karakter yang ceria dan nyebelin dan gemesin jadi satu. Iya. Wow. Nyebelin tapi kita kayak nggak sebel juga sama dia gitu loh. Memang bawaannya kayak gitu. Ya ada sih sesekali aku sebel. Ya ada sebelnya, cuman dia kita tahu kalau dia itu sebenarnya baik juga. Ya. Nggak sejahat itu. Iya, baik hati. Yang jadi pertanyaan itu, kok dia itu jadi hijau itu loh. Memang ada ceritanya itu di filmnya kan, kayak mamanya minum larutan hijau gitu. Tapi itu asal muasalnya kayak nggak diceritain. Maksud abis minum itu terus hamil terus anak hijau. Ya mungkin itu kayak percepat aja kali gitu. Ya udah gitu aja. Maksudnya ya udah lahir seperti itu. Sama kayak misalnya Chopper lahir hidungnya biru gitu. Nggak ada ya di itu nih ya. Nggak tahu ya, kita belum sempat nyari. Asal muasal cerita ini kan dari Wizard of Oz itu ya guys. Aku sebagai orang yang nggak gitu ngikuti film jadul lagi ya, nggak tahu itu sebenarnya cerita apa. Jadi setelah nonton film ini baru kita cari tahu cerita Wizard of Oz itu tapi gimana. Tapi Hendy tahu deh. Aku tahu aja, cuman nggak tahu persisnya ceritanya gimana. Ya itu. Ya itu kita baru nyari tahu, ternyata kita jadi kayak ternyata ada karakter ini. Ternyata ada peri baik, peri jahat. Terus ada yang witch dari East, witch dari West nantinya di itu. Itu seru, kayak kita ngambil Easter egg-nya gitu. Kayak misalnya pas ngobrol sama Wizard of Oz, dia kan sempet nanya, kira-kira jalannya warna apa ya yang bagus? Kuning. Warna kuning. Ya itu kayak terus ada di dongengnya itu ada ceritain jalannya warna kuning. Jalanan gitu. Kuning. Kalau kalian tahu ceritanya itu akan kayak lebih wow. Ternyata gini toh nyambungnya gitu. Secara visual gimana menurutmu? Visual bagus sih. Bagus. Kayak colorful dan iya. Ekstravagan gitu. Mata tuh wah gitu. Terus untuk musiknya itu ya tadi kayak bagus juga. Bagus, cuman kita kayak kurang familiar. Iya, kurang familiar, jadi nggak bisa ngikuti gitu loh. Nggak bisa terlalu ngikutin. Padahal mestinya ya lagu-lagu itu loh sudah ada ya, katamu. Ya sudah ada di operanya. Ya di Broadway itu. Kita kurang cari tahu sebelum nonton ini tuh, dengerin dulu kayak apa. Ya tapi masih enjoyable. Karena ya memang yang nyanyi di situ juga kualitas nyanyinya bukan abal-abal ya, mereka yang nyanyi memang penyanyi kayak gitu. Sekarang kita bahas ceritanya guys, cerita plot twistnya ya lebih utamanya. Ini aku yang paling suka ya emang ceritanya sih, sama actingnya dari kedua tokoh utama khususnya. Terus itu Wicked dan Wicked Witch-nya tuh di sana Elphaba ya. Elphaba. Gampangnya dipanggil Elfie. Ya, dan sama Glinda. Ya, Galinda. Aslinya namanya Galinda jadi Glinda. Ya. Tapi detailnya kalian perlu nonton sendiri untuk yang belum nonton. Tapi untuk itunya, apanya tadi? Ceritanya, plot twist-nya tuh yang seru sih, karena kadang apa yang kita lihat baik itu ternyata belum tentu baik. Ternyata penjahat tidak hanya lahir karena tersakiti, orang baik yang tersakiti guys. Ternyata ada penjahat yang lahir karena mereka melawan ketidakbenaran. Wow. Iya. Itu cukup mind blown dan ini poin filmnya yang bikin kayak what? Ini. Itu sih aku. Jadi tidak semua hal yang kita percayai baik dan benar saat ini itu benar-benar baik dan benar. Maksudnya bagaimana kita jadi mempertanyakan segala sesuatu nanti. Gimana kalau ternyata selama ini yang kita percaya baik itu sebenarnya nggak baik? Ya, semacam gitulah. Kayak ada nilai kehidupan di film. Kayak konspirasi.
karakter favorit. Oh. Karakter favoritku ya Alfie. Ya aku sama sih. Iya. Dia terlalu wow. Ya memang dia tokoh utama. Tokoh utama yang berhasil sangat menjiwai. Iya. Jadi kadang kalau aku kan nyari karakter favorit Yang kadang aneh-aneh kamu. yang biasanya aneh-aneh, loh. yang lucu, yang Iya. kocak. Ini enggak, Elphaba, mantap. Elphaba. Sekarang cari ini, momen favorit yang Momen kamu udah ada tah? sudah ada. Ya wis kamu sih. Momen favoritku sebenarnya ada 2 sih. Ya enggak apa-apa tuh. Ya, yang satu dulu, yang momen terakhir sih. Pertempuran di akhir puncaknya itu, yang mereka lari-lari mau kabur. Nah, terus sampai puncaknya, terus kenapa dia sampai bisa dapat jubah itu? Nah, itu Jadi juga keren. kayak bener-bener penyihir yang kita waktu kecil lihat itu loh guys, pakai jubah hitam ini hijau. Topinya Wah. kerucut, Ya, topinya naik sapu kerucut. terbang. Nah, itu semua di Iya. situ, guys. Terus puncaknya lagunya itu Ya. Something has changed. Something has changed within me. Gitu. Paling tak Terus? hafal lagu. Apalagi? Yang kedua, waktu si Elphaba dibully di pesta dansa. Oh, dia nari tanpa musik itu. Dia kan dikasih topi itu. Dia merasa senang, wah aku dibaiki. Ini ternyata itu topi kayak topi culun. Nah, ini loh, culun. Terus dia ketawain toh. Ketahuan banyak. Joget gak jelas. Tapi si Galindanya kan terketuk hatinya gara-gara dibaiki. Nah, dia jadi membantu itu kayak wow. Itu kayak amazing. Itu scene favorit kedua aku. 1, 2. Apa ya nih aku ya? Ya mungkin momen setelah dibully terus akhirnya mereka bisa menerima Elphaba gitu. Tapi sih yang aku nggak suka tuh ya kenapa itu sih. Maksudnya yang awal-awal Elvi masuk nganterno adike sekolah itu langsung sudah terjadi rasisme itu loh. Bahkan guru-gurunya pun kayak gitu. Maksudnya kan mereka kan semestinya terpelajar gitu loh. Ada orang yang berbeda itu ya kita rangkul, bukan kayak terus di pokok kayak dijauhi, kayak dianggap apa iki orang gitu, aneh, orang gitu loh. warnanya hijau. Itu sih. Mungkin itu yang dirasakan Gamora. Enggak lah, di Marvel kan memang aneh-aneh. Sudah biasa warna-warni. Lah, lagian di sana tuh kan masihnya wizard toh, sihir apa ya itu sih. Kayak proto kerasisan gitu. Oh, itu malah kayak nilai minusnya ya berarti. Menurutmu? Aku jadi ada keinget minus 1 ya. Apa itu? Ada kaum guys. Oh iya, disisipin mesti ya. Ya, tapi ya udahlah. Enggak ya itulah. Enggak terlalu lah. Tepat, tapi ya itulah. Ya sudah. Enggak terlalu melonjol lah, kayak karakter sampingan aja. Ya mungkin itu sih sing terus Elphaba tuh mengira Glinda itu kan baik terus ngasih topi. Sama berarti. Ya itu. Itu kayak terenyuh gitu kita ya. Kayak dia kan awalnya mau jahat, tapi dia kayak berusaha untuk gimana ya caranya. Tapi aku bukan terenyuhnya sama Glinda, terenyuhnya tetap sama Elphaba itu. Karena dia kan biasanya ndak pernah dapat sesuatu yang baik dari orang toh. Terus dia dapat hadiah nih istilahnya. Dia langsung menerimanya tuh dengan sukacita, kayak terus langsung aku akan melakukan kebaikan sama orang yang sudah baik sama aku tuh. Dia langsung datangi gurunya, kepala sekolah itu tuh ya. Langsung minta tolong malam ini kamu harus info ke itu kalau join kelasku kayak gitu loh. Kayak harus saat itu juga. Kok ndak itu loh. Kayak ya itu sih. Kebaikan hatinya. Kebaikan hati kayak orangnya ya tulus kayak ngono loh. Seneng sih aku. Terus aku jadi inget kata-katanya si cowok ganteng sama Galinda, kan cowoknya komen sebenarnya dia tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ya. Terus si Galinda ngomong dia peduli. Ya. Dia peduli omongan itu, cuman dia pura-pura tidak peduli. Iya. Jelup. Nah, terus Ya itu guys. dengan ketulusannya itu, kebaikannya pada saat dia
diajak sama Michelle Yeoh itu kepala sekolah tuh aku juga wis ada aneh-aneh ini. Soalnya nggak kelihatan lain-lain itu kayak punya sihir gitu loh. Terus kan kami yang ngomong loh, ini kok nggak kayak Harry Potter ya belajar sihir, kayak lebih ke banyak teori sekolah itu loh. Ya. Karena ya Yang memang bisa sihir semestinya cuman si tidak ada yang bisa Elphaba. sihir ya. Hanya Elphie aja yang bisa. Ya Kayak itu. gitu, kayak terus kepercayaannya tuh dihancurkan kayak gitu loh, kasihan sih. Ya itu sih. Terus dia dianggap jadi penjahat, dah itu aku emosi sekali. Oh iya, terakhir itu sing Michelle Yeoh-nya itu ngumumin Iya. orang jahat opo Oh, ngono-ngono. tangkap orang jahat itu loh, apa Iya. sih? Sampai temen-temennya di Swiss apa Sius apa sih? Sis. Ya, sekolah Sihir. sekolah sihir itunya Sihir. sis guys. Itu sampai teman-teman ya pada takut jadi anu. Tapi yang kenal bener Elphaba pasti nggak menilai gitu. Adiknya. Ya adeknya sing cowok itu ya. Dan ternyata ending dari film ini tuh sangat menggantung guys. Jadi ini ternyata To be Wicked Part continued. 1. Iya, soalnya mereka nggak memasarkan ini sebagai Wicked Part 1. Iya. Cuman Wicked aja. Cuman pas kita nonton di Terus titelnya akhir-akhir, di titelnya itu udah dikasih Wicked Part 1. nah, Tapi iya. kalau di posternya gitu nggak ada. Iya. Tapi menurutku meskipun dia part 1, endingnya itu sudah cukup ending sih. Maksudnya ndak gantung banget. Kalau kita putus di situ, tamatin di situ pun udah. Oh, jadi gini tuh asal muasalnya. Ya bisa wis ditarik kesimpulan gitu ya. Ya. Dia dianggap jahatnya karena omongan orang yang gak jelas itu. Ya. Tapi kurang juga kalau cuma part 1. Karena kan berarti dia kan akan dikenal terus jadi kayak orang jahat gitu loh. Lah ini kelanjutannya di part 2 tuh akan dikupas tuntas gitu harusnya. Nah, Gitu loh. itu kemarin aku sempat nyari penasaran toh. Nggak nyari sih di YouTube. Karena habis lihat review-review ada orang yang bahas seperti apakah nanti Kira-kira, cerita what Wicked if? part 2. Nah, karena di Broadway-nya itu sudah ada ya. Aku kan mau nonton sekilas terus takut spoiler, aku pause, aku baca komen-komennya. Nah, kurang lebih ada ya, aku ambil kesimpulan dari komen-komen itu, menurut mereka di Broadway-nya endingnya itu kurang part 2-nya, act 2-nya. Nah, semoga yang kurang itu nanti di sini bisa sulap sama produser sama sutradara. ada yang diubah supaya lebih satisfying untuk penonton. Ya. Tapi mestinya part 2-nya tuh kita juga sudah ada garis besar di awal film gitu. Oh iya, Nah, karena itu, di guys. intronya Jadi diceritain. kalian mesti nonton. Itu kayaknya ending part 2 ya, cuma di awal-awal part 2-nya itu kan pasti ada ceritanya Elphie, kehidupannya setelah dicap Ya. sebagai penjahat gitu. Kayaknya sampai Aku ya menantikan akhirnya sih nanti. pastinya. Alright, itu 2026. Nanti kita akan review lagi. Bukan tahun 2025. 2025. Mungkin Tahun 2025. depan. Setahun lah ya harus. Iya. Kalau part 1, part 2. Betul. Oke. Itu guys review dari kita. Lo nilai Oh iya, skornya guys, lupa. Aku Skor. 8,5. ya. Aku 8 dari 10. Kalau aku tanpa kaum mungkin bisa 9. Iya. Ya kalau lagunya sudah di Lebih familiar. nah gitu loh. Lagunya ya karena aku sih kurang mengikuti kayak film-film jadul kayak gitu kan. Ya. Oke. Untuk acting semuanya oke. Bagus. Musikalitas sama scoring ya. Katanya Ceritanya biasanya bagus. kalau orang-orang review tuh scoring tapi bahasnya soal musik ya. Bener nggak? Ya, scoring itu ya audio Nah itu. yang keluar dari Itunya bagus. film itu. Pemain-pemain sekelilingnya tuh jago dance kabeh yo. Oh iya, semua emang dancer tuh kayaknya. Heeh, Dance, terus nyanyi. dance-nya sing bukan necek-necek juga loh. Iya. Oh ya guys, kalau kalian lihat setnya kita ini udah keren ya sekarang. Iya nih, kita Soalnya- sudah ada tempat baru. Soalnya kita ini take-nya di Podcast Space. Ini Podcast Space. studio untuk podcast yang bisa kalian coba juga
khususnya yang di Surabaya. Surabaya. Lengkapnya ada di linknya di deskripsi ya guys. Deskripsi. Oke, itu dari kami dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye Dadah. bye.